Hai anak-anakku semuanya, ketemu lagi dengan Pak Guru. Pada kali ini Pak Guru akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang cerita fiksi. Nah, kali ini Pak Guru mau bercerita buat kalian. Saya harap kalian senang dan bisa mengikuti cerita ini, dan seperti biasa di akhir cerita Pak Guru minta untuk mengerjakan latihan supaya kamu lebih memahami. Oke, kali ini Pak Guru mau bercerita yang saya ambil dari sebuah buku yang diterbitkan oleh Bintang Indonesia Jakarta. Sekaligus kali ini saya mohon izin pada penerbit untuk saya menyampaikan, untuk saya berikan kepada anak-anak. Nah, anak-anakku sekalian, kalian sudah siap mendengarkan? Ayo kita akan sama-sama saksikan. Cerita kali ini berjudul Raja Palsu. Nah, jenis cerita ini adalah cerita yang para tokohnya itu adalah binatang yang disebut dengan istilah fabel. Jadi fabel itu adalah cerita fiksi yang para tokohnya itu adalah binatang. Kalau kemarin kamu sudah mendengarkan cerita tentang Sang Kuryang, itu adalah cerita fiksi juga, tetapi namanya adalah legenda. Jadi legenda itu cerita yang berkisah tentang asal-muasal atau terjadinya suatu tempat. Dan fabel ini adalah cerita yang isinya adalah para tokohnya itu adalah binatang, tetapi dalam cerita itu seolah-olah binatang itu bisa berbicara seperti manusia, bisa berbicara seperti kalian. Oke, kamu sudah siap mendengarkan? Baik, kita saksikan sama-sama. Pada suatu hari, tupai yang kelaparan berjalan mengelilingi hutan untuk mencari makan. Sesampainya di kebun Pak Tani, ia melihat buah pepaya yang bergelantungan di salah satu pohon. Kebetulan sekali saat itu Pak Tani sedang tidak ada. Ia pun dengan bebas bisa memakan pepaya sebanyak-banyaknya. Setelah merasa kenyang, tupai pun bergegas turun dari pohon pepaya. Tapi tanpa sengaja ia terpeleset. Biur! Sang tupai jatuh ke dalam ember yang diletakkan di bawah pohon, tepat di bawah pohon pepaya. Tupai pun langsung berlari karena ia takut ketahuan. Sang tupai kelelahan dan memutuskan untuk istirahat di pinggir sungai. Ketika ingin membasuh mukanya, ia pun terkejut melihat sosok hewan yang berwarna sangat aneh di dalam air. Wah, itu adalah bayanganku. Tapi kenapa aku berubah menjadi ungu ya? Ujar sang tupai keheranan. Ternyata ember yang berada di kebun Pak Tani adalah cairan yang membuat seluruh bulunya berubah menjadi ungu. Siapa kau? Aku belum pernah melihatmu di hutan ini, ujar kancil terkejut melihatnya. Tupai merasa senang karena kancil sama sekali tidak mengenalinya. Timbullah niat usil si tupai. Tupai mengubah suaranya. Namaku adalah Raja Ungu. Aku adalah utusan dari Raja Matahari untuk menjadi penguasa di hutan ini. Jika salah satu dari penghuni hutan ini tidak mengikuti perintahku, maka Raja Matahari akan mengirimkan hawa panas
sehingga kalian semua akan kepanasan, ujar si tupai. Mendengar hal tersebut, Kancil pun merasa sangat ketakutan. Ia memperkenalkan tupai sebagai sang Raja Ungu kepada penghuni hutan. Akhirnya mereka pun merasa ketakutan dan mengakui keberadaan Raja Ungu. Sejak saat itu, tupai menjadi penguasa Raja Hutan. Ia pun dibuatkan sebuah tempat tinggal. Lama-kelamaan, Raja Ungu berubah menjadi semena-mena dan sering menghukum para binatang tanpa alasan yang jelas. Namun, tak satu pun penduduk hutan yang berani melawan. Pada suatu hari, awan berubah menjadi sangat gelap. Pada saat itu, sang Raja Ungu sedang asik berpesta dengan seluruh penghuni hutan. Tak lama kemudian, hujan pun turun dengan sangat deras. Raja Ungu tidak sempat berteduh dan kehujanan. Seketika itu juga warna yang menempel pada tubuhnya pun luntur. Seluruh penduduk hutan terkejut. "Hah? Ternyata kau adalah tupai!" teriak Kancil dan para binatang lainnya. Para penghuni hutan pun marah besar dan akhirnya mereka sepakat untuk menghukum sang tupai atas perbuatannya. Bagaimana anak-anak? Kamu suka dengan cerita tadi? Setelah video sebelumnya Pak Guru sudah menjelaskan tentang cerita fiksi, tentu kamu semakin memahami. Sekarang yuk, coba kalian kerjakan latihan. Siapkan alat tulis dan buku kalian. Kemudian kamu jawab di dalam buku latihan kamu. Setelah itu, kamu kirimkan kepada guru kalian. Nomor 1. Apakah judul cerita yang kamu dengarkan tadi? 2. Siapa sajakah tokoh yang ada dalam cerita? 3. Siapa tokoh utama dalam cerita Raja Palsu? 4. Termasuk jenis apa cerita yang baru saja kamu dengarkan? 5. Di mana sajakah latar cerita tersebut? Nomor 6. Bagaimana watak si tupai? 7. Siapakah pemilik kebun? Nomor 8. Siapakah yang pertama kali bertemu si tupai setelah tercebur dalam perangkap? Nomor 9. Bagaimana sikap si tupai setelah menjadi penguasa hutan? Nomor 10. Apakah amanat dalam cerita tersebut? Nah, tulis jawaban kalian dalam buku tugas, kemudian difoto dan kirimkan kepada Bapak Ibu guru kalian melalui WhatsApp atau email. Selamat belajar dan tetap semangat.